Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wal ifadata wal istifadat ihya'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, iftah alaina fathan. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal-munuha wal-rusuha wa salahal jasadi wal-ruhi wa tawbatan nasuh. Allahumma inna nas'aluka ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni bi nuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi abwaab rahmatik wa anshur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, pecinta-pecinta zikir, pecinta ilmu,
Sama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah mengatakan, adapun mengambil harta orang lain dengan kesaksian palsu, maka jika ia dijadikan saksi oleh orang lain dengan kesaksian yang batil, sedangkan ia mengetahui hal itu dan menginginkannya, maka berdosalah orang yang disaksikan untuknya dan saksinya. Saksi yang seperti itu adalah termasuk orang yang menukar akhirat dengan dunia orang lain. Kesaksian palsu termasuk dosa besar sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, adalah syahadatu zuri al-israka billah. Kesaksian palsu menyamai perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya 3 kali. Rasulullah bersabda, la tazulu qadama syahidiz zuri hatta yujiballahu lahun nar. Artinya tidaklah berkisir kedua kaki saksi palsu hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan baginya api neraka. Jadi ancaman Allah kepada orang yang mengambil harta kemudian dia mendatangkan saksi palsu. Artinya saksinya ini diberi apakah? Diberi duitkah atau diberi apa aja? Sehingga saksi oleh orang itu adalah saksi yang batal. Orang yang jadi saksi atau orang yang mengambil harta itu sama-sama mengetahui, maka orang itu adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa, orang yang menukar akhirat dengan dunia orang lain. Jadi mestinya dia nanti di akhirat itu dapat pahala yang besar, dapat tempat yang baik, ditukarkan di pahurup dengan apa? Dengan neraka. Artinya orang ini sangat merugi sekali. Saksi palsu atau orang yang mengambil harta orang lain kemudian dia mendatangkan saksi palsu. Banyak terjadi pada zaman akhir ini. Jadi orang itu mengaku-ngaku daripada harta, barang, tanah dan sebagainya. Kemudian dia mengadakan persidangan, sedangkan persidangannya saksinya adalah saksi palsu. Maka diancam orang yang begini, orang yang jadi saksi juga, maka Allah mengancam kepada orang itu adalah tempatnya di neraka. Kerugian yang sangat besar bagi orang yang jadi saksi palsu atau orang yang mengambil harta tapi dia mendatangkan saksi palsu untuk mendapatkan harta itu. Termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil ialah
uang supaya uang seupah dan hadiah yang diterima penguasa dan pegawai. Suap, jadi uang suap dan hadiah yang diterima penguasa dan pegawai. Uang suap dan hadiah yang diterima penguasa dan pegawai termasuk barang haram. Jadi untuk pelicin apa? Masuk pegawai negeri. Kemudian dia itu bisa lolos, dia kemudian menyuap. Sama orang yang menyuap dan orang yang disuap itu sama-sama adalah memakan harta orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap serta perantara antara keduanya. Rasulullah bersabda, hadayal ummalu ghululun, artinya hadiah yang diterima pegawai adalah harta haram. Walaupun omongannya omongan hadiah, aku berhadiah lawan pian ini. Tapi dia di sana ada urusan. Apakah urusan itu urusan pengadilan atau urusan dia itu memasukkan anaknya ke dalam itu, tapi ngomongnya berhadiah. Sama ketika ada orang ditilang berhadiah karena tidak mau. Tapi sebenarnya itu termasuk di antara golongan-golongan yang suap. Nah, hadiah yang diterima pegawai adalah harta yang haram. Jadi sebaiknya jangan menerima seperti itu. Apakah benar orang itu berhadiah tanpa ada maksud-maksud yang lain? Seumpama orang-orang itu berhadiah, itu hanya diberikan kepada orang-orang ahlul tabarruk. Ahlul tabarruk itu memang biasa dia itu memberi hadiah. Gak ada apa-apa memberi hadiah, ya. Gak ada urusan memberi hadiah. Biasa memang. Nah itu hadiah. Tapi orang kalau tak biasa, ya, nah, dikatakan dalam fikih bukan ahlul tabarruk. Ada orang itu memang senangnya berhadiah, kada pernah memilih-milih orang siapakah diberi hadiah. Nah ini ahlu tabarruk. Kalau orangnya itu masih memilih-milih, memberi orang itu memilih-milih, nah ini bukan ahlu tabarruk. Jadi ahlu tabarruk itu tidak ada. Atau seumpama seperti contoh, ada orang punya mangga, mangganya lebat, diambil sama orang. Lihat dulu yang punya mangga itu apakah orangnya ahlu tabarruk atau tidak. Kalau tidak ahlu tabarruk, maka mangga yang diambil orang tadi itu haram. Tapi kalau orangnya memang biasa, siapa aja ambil dah, ambil. Nah, di ngambil mangga tadi itu kada haram. Seperti kebiasaan terjadi di pondok-pondok pesantren itu. Dulu ulun waktu di pondok pesantren itu, kiai itu punya mangga banyak. Mangga di pondoknya banyak. Kadang-kadang anak-anak kan diambil mangga, tapi punyanya kiai itu tidak mungkin. Kiai itu ambil. Jadi itu dia itu ahlu tabarruk. Kalau orang pemalar mana mungkin diambil orang, bila perlu diracun itu. Ada sebagian dulu itu, jadi orang-orang ini punya kebun, orang yang ngambil di kebun itu kalau dimakan sakit parut. Ini bukan ahlu tabarruk namanya. Kalau ahlu tabarruk siapa aja mengambil, ya. Bahkan kadang-kadang dia sedekahkan itu. Karena harta atau tanaman-tanaman yang diambil seperti burung, ya, dimakan burung. Masa dia masuk marah mau dimakan burung, dimakan tikus.
Nah ini kalau orang ahlu tabarruk, ya enggak apa-apa, biar dah paling sedikit diambil dimakannya. Apalagi yang mengambil itu orang ya. Banyak kejadian-kejadiannya, seperti kalau di daerah sini itu orang menoreh belum diambil orang dahulu. Ini kalau orangnya tabarruk kada apa-apa. Tapi kalau orangnya pemalar, dosa itu ngambil itu, haram hukumnya, dosa karena ngambil harta orang. Walaupun berupa satu biji kurma ya, walaupun berupa satu biji kurma. Kecuali dia dapat halal. Termasuk perbuatan yang harus dihindari dan setiap muslim menjaga diri darinya ialah meminta-minta kepada orang lain. Perhatikan ini. Janganlah seorang muslim itu meminta-minta, walaupun boleh aja, cuma ini adalah perbuatan hina. Kita harus menghindari. Seorang muslim harus menghindari menjadikan dirinya itu meminta-minta. Apa kalau kasarnya itu mengemis? Padahal orang ini ada duit. Kalau di Jawa itu pengemis-pengemis ini itu sawahnya itu lebar ya, perumahannya lebar, tapi dia kerjaannya itu cuma minta-minta. Baju sudah pakai baju compang-camping kadang-kadang bawa anak kecil itu minta-minta. Kalau orang muslim maka hendaklah dia hindari perbuatan seperti itu. Itu adalah suatu kehinaan. Kecuali apabila dalam keadaan terpaksa atau kebutuhan mendesak yang tidak bisa dihindari. Kecuali orang itu meminta, baik aja boleh, halal ya. Itu memang dia terpaksa untuk makan, untuk menutup aurat, gak ada punya baju, memang benar-benar orang miskin. Benar-benar orang itu orang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqilu al mas'alatu li ghaniyin wala lidhi mirratin sawiyin. Artinya tidak halal meminta-minta bagi orang yang kaya maupun orang yang memiliki kekuatan penuh. Jadi Rasulullah itu melarang. Tidak halal orang yang punya, kaya di sini itu cukup untuk makan, cukup untuk pakaian, cukup ya. Bahkan lebih daripada itu ya, lebih daripada itu. Tidak boleh kata Rasulullah. Atau orang yang mempunyai badan kuat, masih muda, bisa kerja, cuma minta-minta aja. Dia kalau di hadapan orang, dia seakan-akan orang lemah, padahal orang kuat, bisa kerja, bisa ini, bisa usaha. Nah, kemudian sabda Rasulullah, la tazal mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallah wa laysa ala wajhi mus'atul lahmin. Artinya seseorang suka meminta-minta akan berjumpa dengan Allah nanti pada hari kiamat, sedangkan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Jadi wajahnya ini rata, hidung gak ada jadi rata. Artinya dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang meminta-minta ini ya, minta. Rasulullah bersabda, mas'alatul ghani narun in utiya qalilan fa qalilun wa in utiya katsiran fa katsirun. Meminta-minta oleh orang yang kaya, orang yang punya ini akan menghasilkan api neraka ya. Jika diberi sedikit maka apinya sedikit, dan jika diberi banyak maka apinya banyak. Ya. Jadi memang minta itu yang paling bagus minta kepada Allah.
kemudian usaha sedikitlah apa yang bisa dikerjakan. Ada ulun pernah di pasar gitu ya. Ketika itu ada orang tua jalan-jalan bawa apa? Berjualan tempe. Aku orang tua ini beli tempe ini tempe jadi berapa sepotong 10.000. Aku kasih duit 20.000, ada usaha enggak mau. Jadi orang ditambah ini. Mungkin dia itu ngerti takut dianggap minta. Padahal kita dia nggak minta kita memberi. Karena dia menjaga supaya dirinya itu tidak terbiasa meminta-minta. Jadi dia berjualan, ujungannya paling 1.000, ya 2.000 ujungannya. Tapi dia kan kerja, ada usaha. Ini orang tua. Nah, orang tua itu kan masih mendingan ya, karena memang orangnya. Tapi orangnya bisa ke pasar jalan. Jadi dia nukar ini berapa? 8.000 jual 10.000, dapat ujungan seperti itu. Masya Allah. Jadi takutnya dia itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang orang kaya yang tidak boleh meminta-minta. Rasulullah menjawab, qadra idaihi wa asyaihi. Nah, artinya, jadi Rasulullah, siapakah orang kaya itu? Artinya yang mempunyai persediaan cukup untuk makanan siang dan malamnya. Punya persediaan makanan 24 jam. Nah, seandainya dia nggak minta diberi, nggak ada masalah. Yang bermasalah ini dia minta. Nah, padahal di rumahnya itu sudah ada untuk 24 jam itu ada, beras ada, jangan ada ya. Jadi sudah 24 jam ya untuk makannya, ya, 24 jam itu ada. Ini menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, ayyakhuda ahadukum habalahu fayaqtatibu khairun lahu min an yas'alan nas a'tauhu au mana'uhu. Artinya, seorang mengambil talinya lalu mencari kayu bakar adalah lebih baik daripada ia meminta-minta kepada manusia, baik mereka memberi atau menolaknya. Jadi ibadah itu walaupun nyari kayu, bawa tali, nyari kayu ke hutan, kayu kering. Nah, kan di hutan itu kalau kering itu kan sudah dibuang orang. Lain kayu yang basah. Nah, jadi ada istilahnya ya, kalau di Jawa itu istilah orang-orang yang main kayu itu kayu jati itu. Istilahnya mereka pintar cari kayu bakar. Ya buat bakar dapur ya, itu besar berkubik-kubik. Nah, ditebangnya kayu ini. Nah, jadi kayu juga sama, cuma lain ukurannya ya. Nah, ini yang dimaksud cari kayu di sini adalah kayu yang kering-kering. Kayu yang memang sudah dibuang sama orang ya. Dia mengambil kemudian dibawa ke pasar, kemudian dia jual. Jadi lebih baik kerja seperti itu daripada dia minta, baik diberi orang atau kada. Hati-hati ya, jangan sampai. Makanya kita itu disuruh kerja supaya keluarga kita itu nanti terhindar dari minta-minta. Ya. Nah, kalau terhindar, kalau sudah kebiasaan meminta-minta, akhirnya walaupun dia sudah punya, itu masih minta kepada orang, minta. Sayang, punyanya dia itu disimpan, ditukarakan emas, kemudian dia itu minta. Padahal emasnya itu banyak di rumahnya. Nah, on-onan emasnya, bukan lagi sedikit. Cuma karena biasa dia minta-minta, maka dia minta. Tapi apabila ada orang memberi, kita jangan menolak. Diberi orang, ambil walaupun sedikit,
ambil dan ucapkanlah terima kasih. Nah, itu yang terbaik tanpa ada minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaghnau 'anin nas walau bisyautis siwak. Artinya janganlah kalian mengandalkan orang lain walaupun dengan menjual sepotong siwak. Artinya kerja ya. Berapa harganya siwak itu? 1.000 2.000. Kalau di haram itu di Mekah orang kaki lima itu jual siwak gitu. Itu berapa hasilnya? Sedikit hasilnya. Cuma itu lebih bagus daripada kita mengandalkan orang lain. Kita tidak diperbolehkan mengandalkan orang lain, andalkanlah dirimu sendiri. Kita jangan takut. Nah, Tuhan kita ini maha kaya, ghaniyun ya. Nah, jangan takut. Nah, kaya apa? Jualan, dagangan ya. Apa aja kerjaan yang baik, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi kita ini disuruh usaha ya. Disuruh usaha walaupun sekecil-kecil usaha, yang penting usaha itu adalah yang halal sehingga kita terhindar dari meminta-minta. Ya kalau terpaksa ya apa boleh buat. Kalau terpaksa bisa, tapi kalau sudah cukup berhenti. Nah, cuma kebanyakan ya kalau kita ngomong tentang untuk itu untuk pribadi ya, bukan minta-minta untuk pembangunan, itu lain itu. Oh minta untuk pembangunan, ini untuk agama lain, tidak dimakan ya, tidak dimakan. Ini yang dimaksudkan minta-minta di sini adalah untuk kepentingan pribadi, untuk makan. Seakan-akan dia takut Allah tidak memberikan dia ini rezeki sehingga takut. Jadi otaknya ini sudah mengandalkan orang lain. Makanya di dalam fikih itu ada yang namanya kerja. Kerja itu adalah sesuatu yang sangat terpuji. Apapun yang kita kerjakan itu sangat terpuji, asalkan pekerjaan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu Allah yang mengatur kita ini. Jadi kalau kita minta-minta karena kita sudah kaya, nanti itu Allah Subhanahu wa taala akan melaknat. Nah, selanjutnya pengharaman khamr. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al sabahana hadza sabahas sholihin. Ya Allah, jadikanlah pagi hari kami ini pagi harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulla hauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نرضى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت
فإنك تقضي وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم